Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Hari ini kita punya cerita spektakuler untuk seorang onyet betina yang bernama Diana Madurese. Namanya Madurese ya karena dia sangat rese, sahabat. Saking reseknya dia nantang-nantangin Tuhan. Ternyata si Diana Madurese ini memang udah rese dan gila sejak kecil, sahabat. Dari mana saya tahu ya, ketika video-video kesaksiannya itu kita bongkar, di sana ketahuan bahwa dia betul-betul rese dan gila gitu. Nah, inilah yang akan saya persembahkan untuk Anda semuanya, kisah seorang pahlawan yang sangat ongok, seorang petualang nekat yang telah melampaui batas kebijaksanaannya. Saking nekatnya dia ya, melampaui batas kebijaksanaan, lebih daripada seorang filsuf gitu. Dan Anda semua pasti tahu ya bahwa si Ongok Raya ini kan mencoba menjebak orang, menipu orang, tapi sejatinya dia hanya menjebak dirinya sendiri, sahabat. Menjebak dirinya sendiri dengan cerita-cerita yang gila itu. Meskipun dia menceritakan kegilaannya itu dengan gaya senyum-senyum sikit kayak onyet dapat pisang, sahabat. Oke lah sahabat, tak perlu berlama-lama karena kami tahu Anda kesini untuk mencari hiburan yang penuh tawa dan inspirasi dari seorang Ongok Raya yang menjalani hidupnya dengan penuh semangat meskipun terkadang agak tolol ya. Mari kita mulai video Ongok Raya bersama Diana Madurese ini yang diawali dengan cerita nantang Tuhan dan bernegosiasi dengan Tuhan berikut ini, sahabat. Saya kan memang menantang dalam hati saya ke Tuhan Yang Kristen sepanjang perjalanan. Masa takut mati. Jadi ingatlah dosa-dosa itu. Saya bilang, saya nangis waktu itu. Aduh, ya Tuhan yang orang Kristen, ampuni saya ya Tuhan yang orang Kristen. Saya ini dah jahat, saya sudah melupakan Tuhan. Tuhan yang Kristen dah bantu dengan saya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya ingat dan ketakutan mati itu yang saya bilang, oke lah Tuhan yang orang Kristen, kalau saya nanti dikasih kesempatan satu kali lagi, Tuhan yang orang Kristen, saya akan bertobat, saya akan belajar Alkitab lagi, saya akan sembahyang, saya nanti mau sembahyang kemana Tuhan yang orang Kristen, saya nanti akan cari gereja, saya bagaimana caranya saya mau bertobat Tuhan yang orang Kristen, saya bilang. Itu janji saya. Tolonglah Tuhan yang Kristen, saya nego lagi sama Tuhan yang Kristen. Tolonglah Tuhan yang orang Kristen, sembuhkan saya satu kali aja, berikan saya itu kesempatan Tuhan orang Kristen. Kalau memang saya hidup lagi, saya mau sembuh lagi nih Tuhan yang Kristen, saya mau belajar benar-benar bagaimana menjadi umat-umatnya Tuhan yang orang Kristen itu seperti apa. Kampret. Ya, bagi Anda yang sudah lama mengikuti video-video reaksi kita di channel ini atau di channel yang lain, Anda udah tahu ya kesaksian full dari si Ongok Raya Diana Madurese ini ya. Dia itu dulunya katanya Islam dan dulu dia punya penyakit, kalau nggak salah penyakitnya itu ya rahimnya itu dia nggak bisa beranak lagi gitu. Dan Miss V-nya itu katanya bau sekali dulu katanya ya. Dan bahkan sudah divonis mati oleh dokter tuh ceritanya. Nah, jadi dia di sini ketika dia nantang Tuhan tadi itu dan bernegosiasi dengan Tuhannya orang Kristen tadi, itu posisinya dia masih Islam tuh, sahabat. Makanya dia ketika nantang dan bernegosiasi dengan Tuhan itu dia bilangnya Tuhannya orang Kristen. Di sini koplaknya itu ya. Dia masih Islam tapi meminta kepada Tuhannya orang Kristen. Cara menguji oten betina onyet Ongok Raya ini gampang, sahabat. Ketika Anda berjumpa dengan dia, langsung tanyain ya, atau coba minta kepada Tuhannya Anda atau Tuhannya orang Kristen, lakukan sesuatu saat ini juga. Karena kan dia sekarang ngakunya pendoa juga. Setiap yang dia doakan itu sembuh gitu ya. Termasuk orang Islam itu ya di video kita sebelumnya ya. Nah, inilah tipu-tipu yang dilakukan oleh Madurese ini. Dan tidak akan afdol cerita kesaksiannya itu kalau tidak menjelek-jelekkan Islam. Di sini nih dia menjelek-jelekkan masjid, sahabat. Akhirnya si Mas itu membukakan pintu gereja dan saya masuk. Wow, disitulah saudaraku, saya melihat bahwa gereja itu luar biasa, mantap, bagus. Saya memang melongok waktu itu, beda sekali ya dengan masjid yang di depan rumah saya. Rumah saya kan di depannya masjid, saudaraku. Di depan masih samping kiri itu masjid. Terus yang di sana, di sebelah kanan rumah saya itu pondok pesantren.
Selain ketahuan menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan masjid, si Ongok Raya ini juga ketahuan dia sedang nipu ya sahabat. Katanya rumahnya itu di depan itu masjid dan di samping kiri rumahnya juga masjid. Sejak kapan masjid berdekatan begitu, Ongok? Saya belum pernah melihat bahwa masjid itu mengapit rumah, di depannya masjid, di samping kirinya juga masjid. Kalau rumah ibadahnya orang Kristen sering di depan itu gereja, di samping kirinya gereja juga. Terutama di daerah-daerah yang Kristennya mayoritas, sahabat. Itu gerejanya dekat-dekat tuh. Karena mereka itu lain jemaat, lain pula gerejanya. Makanya setiap kali mereka itu berdebat pasti ditanya, gerejamu di mana itu. Beda dengan orang Islam ya. Islam nggak pernah tanya masjidmu di mana. Di tempat-tempat yang mayoritas oten itu biasanya gereja itu dekat-dekat tuh. Tapi kalau masjid nggak pernah, depan rumahnya masjid, samping rumahnya juga masjid, nggak ada itu. Tuh hoax itu sahabat. Ini yang dia ceritakan masjid apa gereja? Ini ragu kita ya kan. Jangankan masjid, musola aja di samping rumahnya, kalau di depan itu ada masjid itu nggak bisa berdiri tuh. Apalagi masjid. Kan ketahuan kali bohongnya itu. Dan ketika dia masuk ke dalam gereja, katanya, wow, bagus, mantap, beda kali dengan masjid, katanya. Nah, disitulah dia menjelek-jelekkan masjid. Kenapa saya katakan dia menjelek-jelekkan masjid? Katanya gereja itu lebih bagus daripada masjid. Saya nggak tahu apa indikator dia mengatakan itu ya. Apakah gedungnya, bangunannya, atau ibadah di dalamnya. Kalau masalah gedung rumah ibadah, yaitu kan ada seninya masing-masing. Tapi kalau ibadah, nah ini boleh dibuktikan mana yang lebih mantap, ibadah di gereja oten atau di masjidnya orang Islam. Saya kasih contoh nih. Nih contoh orang beribadah di dalam gereja. Ayo jemaat semua berdiri. Musik jalan semua ya. Siap. Iha. Yang kiri dua kali. Siap semua. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Ya, bagus sekali. Mari. Semua kita menari hari ini bersama-sama, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan. Kampret. Nah, nari-nari, joget-joget, suka-sukamu Tuhan. Di dalam masjid nggak pernah kita ketemu itu. Di dalam masjid itu yang ada adalah kekhusyukan. Berikut contohnya. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. Subhanallah. Nah ini adalah suasana yang sering kita jumpai di dalam masjid. Ketika orang Islam itu beribadah, sholat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi ayatnya itu ayat yang menyentuh hati. Seperti surat Abasa ini sahabat. Terutama pada ayat yang ke-33 sampai seterusnya. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Maka apabila datang suara yang memekakkan dari tiupan sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Masya Allah. Kita kalau baca ayat-ayat tentang hari akhir ini, Masya Allah, air mata kita itu langsung keluar sahabat. Beda dengan suasana yang ada di rumah ibadah yang satu tadi, yang katanya mantap gitu. Itu kalau kita teruskan nyanyinya itu suka-sukamu Tuhan. Ya beda kali sahabat. Makanya Madurese ini blunder ketika dia membanding-bandingkan gereja dengan masjid. Di mana letak mantapnya gitu. Oke lah sahabat semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwa intinya adalah ternyata si Diana Madurese ini memang sudah rese sejak kecil dan sudah ongok gila sejak kecil sahabat. Jangan heran ya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.